Shalom jemaat Gereja Sama Siar Jawali, kita bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan dan hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut ibadah kita. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita sambut ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Light of the world, treasure of heaven, brilliant like the stars in the wintry sky. Joy of the Father, reach through the darkness, shine across the earth, send the shadows to fly. Tragedies of time were no match for your love. From great heights of glory, you saw my story. God, you entered in and became one of us. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah for the things He has done. Come and adore Him, bow down before Him. Sing hallelujah to the light of the world. Light of the world, crowned in a manger, born for the cross, to suffer, to save. High King of heaven, death is the horror. We are the risen by the price that He paid. Oh, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah for the things He has done. Come and adore Him, bow down before Him. Sing hallelujah to the light of the world. You're the light of the world. Soon will be coming with fire in His eyes. He will ransom His own. Through clouds He will lead us straight into glory, and there He shall reign forevermore. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu bisa melihat bahwa lilin Advent yang kedua telah dinyalakan, mengingatkan kita tentang kasih dan kesetiaan Allah yang telah Ia hadirkan di dunia melalui Yesus Kristus Tuhan kita dalam agenda pemulihan setiap umat Tuhan. Marilah kita tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dengan membuka ruang di hati kita dan menyelimutinya dengan kasih untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena kasih dan kesetiaan Allah menyanggupkan kita untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau lahir di dalam dunia ini, Engkau lahir di dalam hati kami, sehingga hari ini kami boleh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus belajar mencintai Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang begitu luar biasa yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia, namun Engkau pikirkan. Sehingga hari ini setiap kami yang percaya kepadamu boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini kami juga belajar semakin mengenal Engkau, belajar akan kasih setiamu, belajar untuk kami dapat semakin mengasihi, mencintai Tuhan lebih lagi dari kemarin-kemarin Tuhan. Berdoa Tuhan supaya di dalam ibadah kami kuasa Roh Kudus boleh betul-betul kami rasakan, pimpinan penyertaan Tuhan boleh betul-betul kami rasakan. Karena itu kami rindu Tuhan juga menjamah setiap hati kami, sehingga kami mempersiapkan pada saat kami memuji menyembah Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, sungguh kami boleh merasakan kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami juga telah mempersiapkan hati, baik pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan, sehingga hati kami boleh terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita memuji, mengagungkan Tuhan. Dia Allah Sang Raja Damai. Dia turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Oh
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Dia, mari kita agungkan Dia. Mari katakan sama-sama, Kaulah Allah. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita agungkan Dia. Kaulah Allah. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha Tuhan, inilah kami. Engkau satu-satunya Allah yang patut kami tinggikan, patut kami puji. Sungguh pagi hari ini kami dengan segala keberdosaan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk bersorak-sorak, bersuka cita merayakan cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk toleh kanan, towel kiri kanan, depan belakang. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Denganmu Tuhan. Tak pernah kuragukan Kau Tuhan.
yang meriah hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang memberikan kesukaan kekal di dalam hidup kita. Kesukaan yang ceria. Sebentar. Oke. Bapak Ibu, Kamis kemarin waktu saya mau berangkat ke Jakarta. Saya sama supir taksi dan ngobrol. Saya hanya bercerita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup sepanjang usia saya. Sebelum turun, dia bilang, "Thank you so much, terima kasih Bu." Karena jujur waktu itu dia bilang, saya di dalam kondisi yang sangat depresi karena dia merasa bahwa dirinya gagal. Dia bercerai dan kemudian dia bilang, saya sepanjang usia saya sampai 40 lebih saya tidak mencapai apapun. Bapak Ibu, saya bercerita tentang banyak kegagalan di dalam hidup saya. Banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup saya. Ada tangisan, kekecewaan, banyak. Tapi waktu saya turun dari taksi, saya hanya belajar satu hal. Di dalam seluruh hidup kita, apapun yang terjadi, sepanjang kita menjadikan Tuhan Yesus, He is the only one. Dia satu-satunya di dalam hidup. Maka kita akan tahu bahwa
kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kalau kita bisa datang ke gereja ini dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu hanya anugerah Dia. Just only His grace.
Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Kami tak mampu memikirkan, kami tak mampu akan membalasnya. Kami percaya karya Tuhan agung bagi setiap kami. Maka itu Bapa, pagi hari ini bukan kebetulan kami ada, tapi ada satu rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Biar kami membuka telinga kami, membuka hati kami untuk firman-Mu yang membangun iman kami, mengingatkan kami, menegur kami, terlebih menumbuhkan iman kami dan memberikan jawaban bagi setiap kami. Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, semalam saya baru nyampe dari Israel. Jadi mungkin Ibu khawatir ya. Pak Stefanus juga WhatsApp saya, takut kalau saya nggak hadir. Puji Tuhan, tepat waktu saya datang hari ini. Bapak Ibu, seperti tema yang diberikan, inilah perbuatan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, Lukas pasal yang pertama ayat 25 itu menceritakan tentang bagaimana Zakaria, seorang nabi, ya bukan seorang nabi, seorang imam daripada satu bait Allah itu tidak punya anak. Memalukan seolah-olah. Orang kalau nggak punya anak dianggap memalukan, cemooh ada di mana-mana. Tapi Tuhan jawab. Bapak Ibu Saudara, perbuatan Tuhan bukan cuman itu. Tadi dibacakan bahwa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita yang percaya. Bapak Ibu, perbuatan Tuhan bukan sekecil cuma memberikan supaya tidak dipermalukan. Tapi Tuhan itu luar biasa berbicara tentang Advent yang kedua ini, Bapak Ibu, di mana kita menyongsong kehadirannya, bukan cuma sebagai anak Natal, tapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Apakah kita sudah siap menjadi orang percaya? Bapak Ibu, banyak pertanyaan orang, Pak, Bapak berani Pak ke Israel? Saya selalu berani, kenapa enggak berani? Banyak orang Kristen cinta Tuhan, tapi ketemu Tuhan enggak berani. Ya, betul nggak? Cinta Tuhan, amin, angkat tangan semua. Hari ini ketemu Tuhan berani nggak? Nggak berani. Karena apa? Hidupnya masih belepotan. Bapak Ibu, Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan satu jaminan Anda dan saya. Bukan katanya, tapi jaminan dalam Alkitab. Bapak Ibu, kalau Anda lihat pohon terang di sekitar kita, Anda tahu apa maknanya? Ini diserang oleh tetangga kita. Israel nggak ada pohon cemara. Siapa bilang? Pohon cemara model apa macam dari dulu ada. Tapi memang direkayasa oleh orang Barat. Kalau Anda tahu perayaan kita menyalakan lilin ini apa? Menggenapi tentang hari raya Hanukkah. Hanukkah itu lilinnya 9. Jadi kalau ke Israel ada lilin 7, ada lilin 9. Lilin 7 itu berbicara tentang bait Allah yang disebut menorah. Tapi lilin 9 yang disebut Hanukkah, yaitu upacara tentang pentahiran bait Allah. Bapak Ibu, bukan kebetulan Yesus datang ke dunia, bukan kebetulan. Pentakosta untuk menggenapi Sefaut, yang dikatakan sekarang ada Pentakosta ketiga, itu menyesatkan. Pentakosta itu cuma 1 kali, nggak ada 3 kali. Bapak Ibu, kalau kita mengerti Alkitab, kita belajar lebih sungguh-sungguh, maka kita tahu bahwa Tuhan itu mengerjakan untuk Anda dan saya. Apa yang dikerjakannya? Berbicara tentang kelahiran akan berbicara tentang kematian. Ada kelahiran pasti ada kematian. B, D itu kehidupan Anda dan saya. Dari B, birth, death, mati. Tapi di tengah-tengah ada choice, di tengah-tengah Anda ada C. Dari B, D ada C. Anda punya choice. Anda mau menerima, Anda mau menolak, urusan Anda. Anda pakai baju apa hari ini, Anda punya keputusan. Bapak Ibu, keputusan kita sekarang apa? Pak, saya sudah Kristen, Pak, saya sudah dibaptis. Belum tentu Anda pernah menerima Yesus. Perbuatan Allah untuk kita itu apa, Pak? Kembali lagi, karya Kristus di atas kayu salib, Yohanes 3:16, Bapak Ibu, itu penting Anda mengerti. Angka 3 itu nggak pernah lepas daripada salib. Salib itu ada 3, ya. Paku ada berapa? Ada 3 juga. Yesus mati jam 3 sore. Kegelapan 3 jam. Dijual 30 keping uang perak. Dalam bumi 3 hari. Bapak Ibu, Anda hitung, semuanya bukan kebetulan. Ada planning Tuhan. Bapak Ibu, dari kelahiran sampai kematian Tuhan punya planning. Untuk apa? Menyelamatkan kau dan aku yang percaya. Tidak ada jalan lain. Kristen progresif mengatakan ada jalan lain. No, Bapak Ibu. Kenapa? Alkitab mengatakan hanya Dia satu-satunya jalan. Yakobus Kisah Rasul 4 ayat 12. Jelas dikatakan satu-satunya di dunia cuma Dia. Bapak ekstrim. No, fanatik yes. Orang beragama harus fanatik, ekstrim tidak boleh. Kalau Anda tidak fanatik, Anda bukan orang beragama. Anda agama apa? Kristen, harus fanatik, hanya Tuhan satu-satunya yang aku percaya. Kenapa? Karena Alkitab berbicara. Nah, Bapak Ibu, saya akan uraikan kenapa, Pak?
kematian Kristus, Bapak Ibu, menggenapi yang dikatakan janji Tuhan. Dulu dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, itu orang selalu bawa domba. Anda ke gereja setahun sekali itu orang-orang bawa domba. Domba itu domba yang tidak bercacat celah, Bapak Ibu. Harus disahkan imam. Yang kalau Anda datang ke Israel, ke Bethlehem, Anda akan temukan kandang Yesus. Karena Yesus itu apa? Itu kegenapan. Kok bisa, Pak? Saya ingin ceritakan. Dari Nazaret tiba-tiba ada sensus, harus pulang ke kota masing-masing. Yesus itu keturunan Raja Daud. Dari mana? Dari bapaknya Yusuf. Yusuf keturunan siapa? Orang dari Bethlehem, yaitu keturunan Daud. Maka harus pulang ke Bethlehem. Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi Yesus keturunan Raja, yes, Raja Daud. Jabatannya Raja, Imam, Tuhan, Nabi, itu ada dalam Yesus semua. Nah Bapak Ibu, kenapa waktu di sana dia harus pergi ke tempat losmen yang namanya Katalomate, atau itu tempat satu-satunya untuk orang miskin? Kenapa dia harus ke sana? Saudaranya tentu banyak. Kalau Anda orang Jakarta, Anda dari Surabaya pulang ke Jakarta, pasti saudara itu ada. Kenapa tidak nginep di rumah saudaranya? Itu kegenapan, Bapak Ibu. Ada kandang kosong, lu mau pakai? Oke, melahirkan di sana. Kandang kosong itu, Bapak Ibu, namanya Migdal Eder, di mana domba-domba yang sudah tersensor harus ditaruh di sana. Untuk apa? Dikorbankan di bait Allah. Yesus sebagai domba jantan yang tidak bercacat celah untuk menyelamatkan Anda dan saya, itu sudah kegenapan, Bapak Ibu. Lalu mati di atas kayu salib, Pak, dengan angka 3 dalam istilah Ibrani, ada gramatikal Ibrani, angka 3 itu huruf G, angka 1 huruf A, Alef itu bicara tentang Allah, B itu bet itu rumah, D dalet itu pintu. Pintu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Jadi masuk pintu itulah satu-satunya. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan sedikit tentang teologi progresif. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa Anda dan saya harus progresif. Kekristenan kalau tidak bertumbuh, kekristenan itu bohong, karena dia tidak bertumbuh dalam Tuhan. Apa harus jadi pendeta? Puji Tuhan kalau bisa jadi pendeta. Tapi Anda harus mengerti Alkitab. Kalau Anda tidak mengerti Alkitab, penyesat sekarang banyak sekali. Ada yang bicara tentang 2033 Tuhan datang berjumpa dengan muka. Dari mana? Alkitab mengatakan Yesus saja sebagai manusia nggak mengerti kapan dia harus balik sebagai manusia, tapi sebagai Allah dia tahu, Bapak. Karena Yesus 100% Allah, 100% manusia, bukan 50% 50%. Nah, Bapak Ibu, teologi progresif ini beranggapan agama berbuat baik bisa masuk surga semua. No. Kenapa? Saya ingin jelaskan di sini. Surga itu tempat. Surga itu pemiliknya ada. Pemiliknya adalah Tuhan, yaitu Yesus. Kalau Anda tidak kenal pemilik, bagaimana Anda bisa masuk? Mungkin ini anggap ini tempat ini surga, ya. Pemiliknya mungkin anggap aja saya pemilik ini. Anda nggak kenal, Anda di depan di sana. Saya lihat dari CCTV, Anda bersih-bersih, Anda cat pintu pagernya. Paling-paling saya suruh istri saya kasih duit dia 100.000 supaya dia pergi. Siapa bapak itu? Nggak kenal. Tapi kalau Anda kenal saya, Pak Ci, saya di depan loh, masuk. Minum apa? Tinggal masuk. Apalagi Anda menjadi keluarga. Bapak Ibu, Anda diangkat menjadi anak, menjadi keluarga, tinggal di tempat ini. Anda punya kewajiban untuk berbenah, untuk bersih-bersih, membantu apa yang di rumah ini. Tidak mungkin makan tidur, Bapak Ibu. Itu kehidupan kekristenan. Setelah terima Yesus, bukan karena perbuatan baik Anda bisa masuk surga. Bukan karena amal Anda, tapi karena kematiannya, karena kasihnya, karena perbuatannya bagi Anda dan saya. Anda cuma menerima, lalu Anda tinggal berjalan di dalam kebenaran. Bukan lalu setelah terima berbuat dosa setiap hari. Bukan. Anda menjadi anggota, menjadi anak, membawa marga Tuhan. Maka Anda harus jaga nama Allah itu, nama Yesus itu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, kematian di atas kayu salib angka 3 yang saya uraikan tadi. Apa Pak? Huruf G di dalam bahasa Ibrani. G yang pertama, Geol. Tahu Anda Geol? Coba ikutin Geol. Bukan Beol, Geol, ya. Bapak Ibu, Geol itu artinya penebusan. Geol artinya Anda ini diberikan pengampunan. Itu Geol, angka 3 yang pertama. Bapak Ibu, pengampunannya bagaimana? Anda dan saya ini orang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Siapapun dia, termasuk saya. Bapak Ibu, jadi butuh Kristus, yes. Saya berikan contoh, saya berbuat baik Pak, tidak akan bisa menyelamatkan. Saya gambarkan begini. Seorang perenang dunia jago, menang dunia, dia menang. Kapalnya pecah di Samudra Pasifik, tidak ada pulau. Pakai pelampung, yes. Ombak besar-besar, dia berenang, Bapak Ibu. Berenang, lama-lama mati juga Bapak Ibu, karena dia nggak kuat dengan melawan ombak yang besar. Datang helikopter, ini agama. Datang helikopter, mau selamat?
Ya, kamu harus berbuat baik, kamu harus lakukan ini, berpuasa tiap hari, hormati orang tua, ditinggal, dek. Mati nggak dia? Tetap mati. Padahal dia, Tuhan begini, dia mungkin berbuat baik, dia teriak-teriak minta ampun di jalan, tenggelam juga. Kalau kekristenan itu seperti ini Bapak Ibu, ketika dia tidak mampu datanglah helikopter. Hei, mau selamat? Ya, gua lempar pelampung sama tali, lu tangkap, dilempar pelampung itu, selamat nggak dia? Belum tentu kalau dia nggak mau juga pegang, tenggelam juga. Itulah gambaran Tuhan di dalam Natal. Tangannya terulur untuk Anda dan saya. Anda mau tangkap atau tidak? Saya ke gereja cuma karena papa mama saya, karena anggota gereja Isa Al-Masih menjadi penatua di sini. Saya mau datang ke gereja, lihat anak baik di gereja, tapi nggak pernah percaya Yesus. Hanya menjadi anggota gereja, tak terselamatkan karena tidak ada pengampunan. Pengampunan ketika Anda menjangkau, Bapak Ibu, apa itu? Tangan Tuhan di dalam Yesus. Pengejawatan kasih Allah itu di dalam Natal. Natal itu gambaran kasih Tuhan. Ketika Anda menjangkau di sini, pengampunan itu terjadi. Ketika Anda diampuni, Anda mampu mengasihi yang lain. Anda akan diubahkan karakter Anda. Anda menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu kepada dunia. Anda menjadi lilin walaupun tidak segede obor, cuma lilin. Lilin dibutuhkan ketika gelap. Bapak Ibu, korek api dibutuhkan ketika gelap. Sekarang dunia ini gelap, Bapak Ibu. Jujur saya bukan bicara masalah saya bangga karena saya diundang ke luar negeri, bukan. Tapi saya ingin tunjukkan Anda, saya nangis Bapak Ibu. Dari Belanda saya pelayanan keliling, bukan gereja. Sekarang gereja itu mengundang orang yang masuk di YouTube, yang namanya dikenal, ya, yang buta melihat, lumpuh berjalan, diundang. Kalau saya buta, itu pasti dikatakan Bapak Ibu berjalan. Lumpuh pasti melihat, saya bisa. Anda ngerti enggak? Kalau buta melihat cuma Yesus, lumpuh berjalan cuma Yesus. Tapi kalau saya buta berjalan, lumpuh melihat. Ngerti maksudnya? Kalau nggak ngerti, cerna nanti di luar, renungkan falsafah ini. Saya nggak bisa berbuat, orang buta melihat. Hanya Tuhan. Bapak Ibu, yang ngundang saya itu komunitas. Gereja tidak mengundang, siapa nama dia? Coba Anda lihat. Viral, tanggal 7 Oktober, perang Israel, saya ada di sana. Saya juga di sana. Tapi karena orang tidak tahu, karena saya tidak diviralkan dari YouTube. Saya bukan YouTuber. YouTuber kan butuh subscribe. Semakin banyak subscribe bisa beli rumah, Bapak Ibu. Saya tidak ada seperti itu. Saya ada di sana. Saya lihat itu kembang api di atas meledak. Kok bisa ada kembang api, Bapak? Nggak takut? Karena ada David Sling, ada Iron Dome, ada Iron Beam, ada Aero 1, Aero 2, Aero 3, Aero 4. Lupa, ada katanya 1 juta orang mati. Itu kata TV. Itu jujur Bapak Ibu, saya ada di sana, perang ada di sana. 2017 lebih gawat lagi, Bapak Ibu, lebih gawat lagi. Bukan saya ojo-ojo Anda supaya berangkat. Kalau Anda takut nggak usah berangkat, nggak masalah, Bapak Ibu. Karena Anda belum mau jumpa dengan Tuhan. Mungkin Anda hidupnya masih dalam keadaan kotor banget, jadi takut ketemu Tuhan, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Saudara, kembali lagi. Jadi kematian pertama memberikan pengampunan. Anda dan saya ini tidak bisa berbuat baik, pura-pura baik bisa. Di gereja senyum kiri kanan kayak malaikat. Nah ya, saya dianggap pendeta bahwa pendeta ini kayak preman. Memang saya mantan preman. Tanya pendeta Indrawan itu yang baptis saya. Ketua sinode dulu dari Isa Al-Masih Lawang. Saya ini keturunan istilahnya darah saya darah Isa Al-Masih Bapak Ibu. Karena lahir di Isa Al-Masih Lawang. Tapi saya mantan maling, ya mantan maling, mantan preman, iya. Bapak Ibu, saya ketemu Tuhan di penjara. Sampai saya keluar dari penjara ketemu Indrawan. Dan para Indrawan namanya sama dengan saya. Dia Tan Kejin, saya Kue Ikjin. Jelek-jelek ini Cina juga loh Bapak Ibu. Kakek saya Cina, nenek saya Madura. Lahirlah bapak saya. Bapak saya kawin sama mama saya itu Dayak dan Jawa. Lahirlah saya. Jadi Anda kalau bertemu saya mau pilih mana? Mau pilih Cina? Mau pilih Madura? Mau pilih Jawa? Mau pilih Dayak? Tinggal pilih aja, begitu Bapak Ibu. Sebelum bertobat. Istri saya Ciasun, Cina Sunda. Bapaknya Cina, mamanya Sunda. Jadi bersyukur susah-susahnya saya masih bisa makan macam-macam. Karena orang Sunda itu suka makan daun, cuma bukan daun telinga sama daun pintu aja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saya ingin sampaikan ini pengalaman pribadi saya bahwa dia itu perbuat baik bagi kita itu luar biasa. Kesaksian WL tadi, dalam keadaan stres apapun juga Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kalau Anda meyakini, Allah pengampunan sudah diberikan.
Yesus bukan mengampuni kita yang dikatakan cuma pengampunan yang seperti manusia. Manusia hari ini mengampuni, besok diingat lagi. Katanya begini, aku sih mengampuni dia Pak, tapi melupakan itu susah. Langit dan bumi boleh lenyap, dongkolku tinggal tetap. Itu manusia. Tuhan tidak. Coba Anda lihat, Anda bekas orang tidak beres. Di mana-mana terus disebutkan. Saya kalau ketemu pendeta, maklumlah pendeta preman. Puji Tuhan, tapi Tuhan pakai saya. Kalau Anda Kelapa Gading, saya ngomong sama adik saya, nggak tahu bapaknya teman saya Pak Henry. Itu akrab banget sama saya sejak di sono. Nah, puji Tuhan jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu saya, kalau Anda tahu anak-anak Kelapa Gading, saya suka nongkrong di pos itu. Ngapain Pak? Nggak ada kerja. Banyak orang yang injili cuma bos-bos kaya, tapi orang-orang begitu nggak ada yang injili, nggak berani. Bersyukur saya 4 orang belum saya baptis tapi sudah mau terima Tuhan. Kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, pengampunan dari Tuhan itu 100% Anda diampuni. Tapi Anda bukan hidup dalam belepotan dosa. Anda belajar memperbaiki diri setiap hari. Bapak Ibu, itu lampu di sana, semakin Anda dekat, semakin Anda lihat titik-titik hitam dalam tubuh Anda. Masih jauh belum kelihatan, semakin dekat semakin ketahuan, bajumu kotor. Tiap hari Anda basuh. Maka ada repentance dan conversion. Repentance itu pertobatan total pada saat terima Tuhan. Tapi setiap hari ada pertobatan hari lewat hari. GLA pengampunan menebus Anda dan saya dari dosa. Tadi pujian itu ada yang salah Bapak Ibu. Ya, Yesus bukan menebus dosa, tapi Yesus menebus Anda dan saya dari dosa. Kata-kata menebus dosa itu sudah menjadi kata-kata yang biasa. Orang tak sadar itu kata-kata keliru. Saya berikan contoh. Anggap aja ini hadirat Tuhan atau surga. Anda jatuh ke dalam dosa. Dalam dosa. Ketika Tuhan datang ke dunia, yang ditebus dosanya apa manusianya? Saya tanya, dosanya apa manusianya? Manusianya. Berarti kita ditebus hidup kita, bukan dosanya. Kalau pakai kata dosa, dihapus dosanya. Kembali lagi untuk ilustrasi. Ini penting Bapak Ibu. Anda pergi Pegadaian. Anda masuk Pegadaian, Anda dapat surat untuk nebus dengan bunga. Yang Anda tebus itu Pegadaiannya apa? Barang Anda. Barang. Sama, Yesus menebus hidup kita, bukan menebus dosa. Tapi kalau pakai dosa, menghapus dosa kita. Itu perkataan sepele loh, tapi menjadi biasa. Contohnya, naik selalu. Kalau naik selalu, tapi kan ayo naik ke atas yuk, ngapain? Kalau bilang naik pasti ke atas. Loh, Bapak bilang ke naik, Mbak ngomong naik ke atas, saya naik ke bawah, ada nggak? Pasti agak begini. Betul nggak? Kalau turun kemana? Kan itu terus turun ke bawah, naik ke atas, maju ke depan, mundur ke belakang. Pak supaya lengkap. Enggak lah, kalau orang Indonesia harus tahu, maju pasti ke depan, nggak ada mundur. Tapi itu kata yang sudah diperkatakan tiap hari. Ayo naik ke atas yuk, mesti gitu. Saya aja kadang keceplosan kok, naik ke atas yuk. Istri saya, masa naik ke bawah? Begitu Bapak Ibu. Itu perkataan sama dengan menebus dosa. Yesus nggak pernah menebus dosa. Yesus menebus Anda dan saya. Menghapus dosa, yes. Itu pengampunan. Kata-kata geol. Ingat, geol, bukan beol. Karena bahasa Indonesia itu pelecehan dari bahasa Ibrani banyak. Contohnya, selamat pagi, boker tov. Indonesia boker. Boker itu pagi, tov itu baik. Jawaban Anda, boker or. Pagi matahari sudah keluar. Itu boker or. Ada banyak dilecehkan Bapak Ibu, bahasa Ibrani. Saya nggak ngajar Ibrani. Kembali lagi di sini. Jadi yang pertama, geol. Yang kedua, Bapak Ibu, apa huruf G-nya? Gadol. Makanya kalau menyembah Tuhan, atah gadol Tuhan. Anda juga bisa atah gadol. Artinya Anda itu mulia, Anda itu apa? Pangkatnya tinggi, Anda itu sangat-sangat agung. Sama dengan bicara sama Tuhan. Gadol atafi gadol simka figura. Hanya dia namanya harus ditinggikan. Hanya dia yang diagungkan, hanya dia yang kudus. Anda pun diangkat. Karena Bapakmu itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka disebut anak-anak Allah. Jangan kayak mereka tidak mengerti. Masa Tuhan beranak, mana rumah sakitnya, siapa susternya. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti seperti itu. Salib ada setannya, ada jinnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-18, pasal 8 ayat 1, dikatakan hanya orang yang mau binasa yang tidak mengerti salib itu luar biasa. Dulu salib itu penghinaan, yes. Tapi salib itu sekarang kemuliaan. Dengan salib itu Anda dan saya terselamatkan. Dari Natal sampai kematiannya. Itulah karya Tuhan bagi Anda dan saya. Apa itu Pak? Dikatakan Anda diangkat.
Menjadi anak Allah, bukan menjadi orang yang kaya luar biasa, bukan. Bapak Ibu, syukur kalau Anda kaya luar biasa. Tapi kalau kaya pelit bin medit alias kekir bin cedil buat apa? Semuanya untuk kemuliaan Dia. Bapak Ibu, berikan untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Jangan keliru. Maka itu bekas dosen saya, salah satu dosen filsafat saya, Pak Tong, mengatakan orang karismatik semua pendeta karismatik penipu. No, saya tidak pernah menipu. Saya tidak pernah pakai baju-baju yang mewah. Saya kalau punya mobil bagus saya dikasih orang, bukan dari uang jemaat, Bapak Ibu. Ya, perhatikan ini penting digarisbawahi. Saya sampai sempat salah satu teman saya, bukan teman, anak rohani saya meninggal dunia dari Gereja Reform Injili Indonesia beberapa hari yang lalu dari Sidoarjo. Tommy namanya, Bapak Ibu. Saya bilang sama dia, tolong lu bilang sama Pak Tong. Pak Tong juga pernah keliru. Kalau saya bahas nanti malu. Saya bilang, jangan bicara begitu, itu nggak bagus. Didengar dunia loh, dan mendengar tetangga kita, nggak boleh. Sudah tua harus lebih baik lagi. Saya bilang gitu. Tolong lu ngomong. Nggak berani Pak. Meninggal dunia karena sakit ginjal. Bapak Ibu, kembali lagi. Gadol Anda diangkat untuk memuliakan Tuhan. Anda punya pangkat terus naik. Nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Gereja gua kecil, mencari gereja yang lebih besar. Biasa orang pangkat begitu. Maaf Bapak Ibu, saya bukan sekali dua kali ke Israel. Bapak Ibu, saya sering bawa rombongan itu tentara, polisi, minimal itu AKBP kalau polisi. Saya bilang sama mereka, Anda punya pangkat karena Tuhan. Bukan jangan kayak prinsip dunia. Prinsip dunia kalau balok satu, kalau ada polisi atau tentara, jangan kesinggung. Kalau balok satu digunting sendiri, pasang di sini balok satu, balok dua, balok tiga. Kalau melati digunting melati satu, melati dua, melati tiga. Kalau bintang tunggu jatuh, kan begitu kan? Itu istilah dunia. Anda itu karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan Anda terus naik. Salah satu sekarang dari bintang 1, bintang 2, yang bintang 3 sudah banyak jatuh mati, Bapak, udah pensiun dan meninggal, Bapak Ibu. Itu mereka baru sadar, iya ya karena Tuhan. Kita bisa pintar karena Tuhan. Anda diangkat naik. Siapa kita itu, Bapak Ibu? Sering saya katakan, saya ini di lumpur, saya ini dulu sampah, Bapak Ibu. Orang lihat saya pasti nggak suka. Yang di sini mantan orang nakal. Berlan itu tempat saya kalau main dulu. Bapak Ibu jujur. Lalu gimana? Tuhan ambil saya dari sampah menjadi pupuk. Anda semua pakai Anda. Tuhan itu pakai Anda untuk menjadi sesuatu yang berguna. Apa yang Anda miliki sekarang semua datang dari Dia, bukan karena kepandaian Anda. Ada di sini bilang kepandaian saya doakan supaya Anda pulang tidak bisa berpikir. Mau nggak? Jujur, saya di Banjarmasin, Bapak Ibu. Ada seorang dulunya aktif di gereja, sekolah di Jerman, pulang Bapak Ibu jadi orang yang tidak suka dengan kebenaran, tidak mau ke gereja. Istrinya bilang, Pak, doakan suami saya Pak, ayo kita ngomong. Saya ke rumahnya dengan penatua dari sana, dari GBI, sama istrinya ke rumah dia. Koh, gitu dipanggil. Ada Pak Pendeta. Ngapain pendeta? Gua nggak punya utang sama pendeta. Dari dalam bicara kencang. Ini orang ini kurang ajar banget ini. Kalau saya belum bertobat, gua gampar itu orang. Kenapa ngomong saya enak sendiri? Gua datang sini bukan apa-apa, niat baik gua untuk bicara. Akhirnya keluar, mohon maaf Bapak Ibu, cuma pakai celana dalam. Anda tahu kalau orang datang ke rumah Anda atau ke rumah saya pakai cuman begitu. Saya tidak menghargai tamu itu. Kalau menghargai tamu harus lebih baik. Betul nggak Bapak Ibu? Coba Anda lihat di gereja sekarang, banyak anak muda pakai celana bolong-bolong, nyanyi begini. Itu tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Anda sebagai tamu Allah. Bapak, itu juga saya bilang, ini kurang ajar, ini orang pakai begini doang, duduk kakinya diangkat lagi di kursi. Saya mantan orang jalanan itu kadang-kadang cepat naik Bapak, sama saya, Tuhan tolong, penguasaan diri Tuhan Roh Kudus biar saya ngomong, kok bisa ini karena Tuhan loh. Oh enggak, karena saya belajar. Iya, tapi otak Anda, saya agak kasar, otak Anda itu dikasih Tuhan jadi bagus, jadi pinter. Bapak Ibu, orang Kristen kan kalau dibilang otak, orang manusia dibilang otak kan kesel kan, ya kan? Bapak Ibu, lain sama restoran Padang nggak pernah marah loh. Lu punya otak nggak marah loh. Dia ngeluarin otak, betul nggak? Dia diem, dia ngomong. Saya bilang, oke, kok kita pulang. Saya nggak mau doa, saya pulang. Karena apa? Orang bebal ngapain didoakan? Saya pulang. 2 bulan saya khotbah lagi di sana. Om, kita ke rumah sakit Om. Suami saya nggak tahu kata dokter kena Alzheimer. Masa masih muda Alzheimer? Ya Om, coba lihat. Diem bengong, Bapak Ibu. Wah, ini Tuhan tunjukkan kalau otak dia dalam penguasaan Tuhan. Kita doa, ayo Mas Penatua doain terus orang ini supaya lihat kuasa Allah luar biasa. Saya doakan tidak langsung bisa, enggak ya masih begitu. Sampai saya, lu yang punya iman. Iman kamu bisa merubah suamimu. Iman kamu bisa menyembuhkan orang lain. Contohnya
Alkitab ada seorang bilang, udah itu yang sakit di rumah lu di sini, imanmu menyembuhkan mereka. Bapak Ibu doa. 3 bulan lagi saya di sana, di airport ada orang pakai dasi, Bapak Ibu. Yang lalu saya ke rumah dia cuma pakai celana dalam doang, Bapak Ibu. Sekarang pakai dasi. Hei Pak Jenarko, saya yang sakit di rumah. Saya tahu Pak. Ya, lu kalau nggak dikeplak Tuhan nggak tahu rasa lu. Jangan dianggap Tuhan Maha Kasih nggak pernah cambuk Anda. Ibrani katakan Bapak Ibu, kalau engkau anak, dia akan mendisiplin Anda. Coba saya tanya, Anda punya anak masih kecil, di depan sana selokan mau ambil cuk, Anda biarin? Ngapain kamu ambil cuk apa? Mandi sekalian di sana. Nanti ada sabun Lifebuoy apa begitu? Ayo masuk, pasti begitu. Anda angkat masuk, ya kan? Karena itu anak Anda. Coba anak tetangga main gitu, Anda bilang apa? Ayo masuk begitu. Kalau suruh masuk, berarti Anda join juga itu anak Anda. Betul nggak? Anda pasti gini, masuk, mamamu nanti ada sabun. Pasti begitu. Ya karena itu bukan anak Anda. Kalau Anda Kristen, Tuhan pasti tegur Anda. Ada 3 B. B, bentuk melalui khotbah. B, bentak digoncangkan. B, banting. Udah gempor baru mau melayani. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan bukan Maha Kasih yang pokoknya mengasihi, gue salah pun diampuni terus. Bukan. Sekali waktu Anda disetil. Karena Anda itu sudah diangkat naik gadol. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin agak sedikit perpanjang yang belakang. Bapak Ibu, yang ketiga itu gimel. Gimel itu sebetulnya artinya onta. Apa kok onta? Onta, Anda tahu onta itu kuatnya luar biasa. Para peziarah zaman dahulu Bapak Ibu, atau para orang khalifah-khalifah yang beli-beli barang, kafilah bukan khalifah, kafilah Bapak Ibu, itu bawa barang banyak. Pasti ada onta satu yang dibiarin kosong. Untuk apa? Kalau barangnya kelebihan nanti ditaruh sana. Bukan cuma itu. Padang pasir nggak ada oase, kadang-kadang nggak ada air, airnya habis. Anda tahu onta itu kalau minum berapa liter? Berapa liter ada yang tahu nggak? 40 liter. Ada di sini yang minum 40 liter? Kayak onta Anda, Bapak ya. Bisa di sini banjir semua nanti air, lalu dilasik nanti baru supaya bersih. Bapak Ibu, onta itu minumnya banyak. Kalau nggak ada air itu dicoblos, Bapak, diambil airnya, ditutup lagi. Bayangin, terus diambil, dibuat minum sama mereka. Sampai akhirnya onta itu mati. Mati dagingnya dimakan mereka. Itu onta. Artinya bahwa Tuhan menanggung beban Anda. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu, itu bukan teori, itu benar. Ketika Anda percaya, ketika Anda dalam situasi titik nol, Tuhan pasti akan datang memberikan pertolongan. Ketika Anda meyakini. Maka simbol ini, ya karena di sini nggak ada salju, makanya nggak ada saljunya Bapak ya. Ya kan betul kan nggak ada salju di Indonesia. Kalau di Israel masih ada salju, ya. Kalau di luar negeri di Swiss sana apalagi Bapak Ibu, Cermat di atas lebih banyak. Nah ini pohon, kenapa kita sebagai simbol? Wah ini kafir Pak. Nah Anda jangan jadi kadrun. Kadrun itu apa? Kadal gurun. Kadal gurun mahal Bapak Ibu, segini bisa tukar mobil, warnanya agak biru-biru begitu. Kadal gurun dicari orang Arab, ketemu dipancing dijual. Kadrun bahasa aslinya khodrun, yang artinya pikiranmu sempit. Kristen jangan wawasan sempit. Jujur loh, banyak orang Kristen wawasan sempit. Saya bawa rombongan Israel habis peneguhan nikah, di depan ada jual anggur manis. Ayo free gratis, coba dulu. Nyoba 1 seloki. Ada seorang pendeta masih muda banget Bapak. Saya sekarang baru umur 37 Bapak Ibu, ya masih muda juga ya. Dia masih anak muda. Bapak penyesat. Saya diam. Saya tidak mau mempermalukan dia. Di depan orang banyak saya bisa bicara. Orang disuruh minum anggur. Jangan keras-keras. Lu gak ngerti sejarah, lu malu lu. Tradisi Yahudi sampai hari ini, perempuan itu 2 gelas setiap Sabat. 2 gelas segini. Sweet wine. Laki-laki 4. Tradisi mulai zaman Imam Eli sampai sekarang tidak dihapus. Lalu gimana? Itu bukan penyesat, itu tradisi. Cobalah sweet wine itu setiap ada. Kalau itu bahaya, Tuhan tidak menciptakan air jadi anggur. Tidak berbicara dalam Timotius, minumlah sedikit anggur Rasul Paulus supaya bagus pencernaanmu. Yang tidak boleh itu kamu minum overdosis jadi mabuk. Itu bahaya. Anggur itu bagus selama 1 seloki tiap hari. Saya tidak ajarkan Anda mabuk ya. Nah, kembali lagi. Pohon ini menggambarkan apa? Evergreen tree. Nggak pernah coklat warnanya, cuaca apapun juga. Itu kehidupan Anda dan saya. Dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam kesulitan,
Dia tetap menyertai Anda, memberkati Anda. Anda tetap segar, hijau masih ada. Bapak Ibu, karena waktu saya ingin saksikan Anda. Selama COVID, saya kan banyak dipanggil Jinarko Simatupang, Bapak Ibu. Saya bukan orang Batak kok, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan, Bapak Ibu. Karena nggak punya gereja. Ada yang bilang saya benalu. Maaf Bapak Ibu, saya nggak pernah jadi benalu. Masuk ke gereja, saya pecah gereja, nggak pernah. Saya selalu membangun gereja itu menjadi gereja yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ada orang saya menangkan misalnya di sini, pergi sana ada Isa Al-Masih, di sana yang saya tahu. Tapi orang selalu berkatakan dulu begitu, ya Pak Jinarko nggak punya gereja, bahaya. Bahwa no, saya tidak pernah di hadapan Tuhan, saya nggak pernah memecah gereja, menyatukan yes, merek apa saja, Bapak Ibu. Tapi orang bilang begitu. Nah, dalam keadaan sulit pas COVID, munculnya COVID di Israel, saya pas di sana, diusir. Puji Tuhannya, saya sudah selesai. Saya keluar ke Mesir, dapat tiket pesawat dari Mesir, nggak dapat, tapi dari Yordan, keluar ke Mesir, Bapak Ibu. Saya diusir, sebab yang baru masuk diusir keluar, saya juga diusir keluar. Tapi sudah selesai hari yang terakhir, puji Tuhan, Bapak Ibu. Setelah pulang, saya bilang istri saya, paling nggak lama lah COVID ini kan rekayasa orang-orang pinter supaya beli. Anda percaya nggak COVID itu rekayasa? Ayo, ada yang bilang itu dari kera apa? Enggak, itu rekayasa. Contohnya Perang Dunia Kedua, itu flu dibuat Bapak Ibu, sampai orang tidak bisa perang, mati berapa? Ini pun begitu, akan terjadi perang kuman, perang hidrogen, perang nuklir, perang apa lagi Bapak Ibu? Perang yang dikatakan Israel punya yang pakai fosfor, Bapak Ibu, bomnya. Mati semua nanti dunia, udah pasti ke sana. Cuma ini yang saya sampaikan. Setelah tahun kedua, nggak dapat istri saya namanya perempuan, rekayasa buat kue. Memang dia pinter sedikit lah buat kue. Ya, beberapa PO, wah pesanan. Pertama sedikit, lama-lama banyak. Namanya orang, wah butuh duit ini katanya untuk dapur supaya ngepul. Bapak Ibu, akhirnya jam doa kita kacau, panik. Saya biasa pagi, Bapak Ibu, saya bawa renungan. Kasih renungan orang. Kadang-kadang orang tidak baca ini, tapi dari renungan singkat itu dia baca, mendapat sesuatu. Saya kirim kemana-mana, sampai 120, sekarang 130 orang. Belum grupnya Bapak Ibu, saya masuk. Kirim. Selesai, doa sendiri dengan istri. Udah, istri saya gini, Pak, jangan panjang-panjang ya besok Pak, doa. Doa kenapa? Karena kita mau beli lombok. Loh. Jadi pagi Tuhan, ampuni Tuhan, karena saya mau beli lombok, Bapak ya. Beli lombok hanya untuk kebutuhan. Saya bilang kalau gini terus panik dong, kita kacau di hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, begitu dia stop, perhatikan ini, begitu dia stop, dikurangi penjualan untuk orang-orang pesanan, tidak mau diterima semua, yang penting dia ada kesibukan. Bapak Ibu, Tuhan buka jalan. Saya saksi ini bukan untuk mengajak Anda untuk memberi ke saya, bukan Bapak ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tiba-tiba, nomornya nggak saya kenal. Anda kalau tidak saya kenal, tidak akan saya angkat loh nomornya. Kenapa? Saya kesel. Begitu saya angkat, halo, ini dari Citibank, halo, ini dari UOB, itu selalu di jalan yang saya nggak mau angkat kalau nggak kenal. WA dulu, Pak, saya ini dari ini, saya mau bicara sama Bapak. Baru saya terima. Sampai berkali-kali. Istri saya mungkin dia penting, Pak. Saya angkat. Halo, Pak, saya dari Bandung. Oh ya, kenapa Pak? Ada yang saya bisa bantu? Bapak ini siapa? Saya ini Pak, tahun 95 ikut Bapak ke Israel. Bapak baptis saya di sana. Oh iya, ada apa Pak? Biasanya kalau dari luar kota, saudaranya sakit di sini minta tolong untuk saya bisa besok doain Bapak Ibu. Enggak Pak, cuma maaf Pak, maaf, sekali lagi maaf. Saya cuma mau minta ini Pak, minta nomor rekening. Loh, minta nomor rekening, maaf Bapak Ibu. Jujur ya, orang dalam keadaan sulit ekonomi kita waktu itu, orang minta nomor rekening, Anda bangga nggak? Bahagia nggak? Enggak. Wah, gua nggak bahagia Pak, dapat itu. Anda pasti bahagia, cepet-cepet dikirim kan? Saya cepat kirim, Bapak Ibu 1 bulan uang dari orang itu dapat untuk kehidupan saya. Saya bilang, lihat Tuhan pelihara. Dan tidak berhenti loh, Tuhan buka lagi tempat. Saya nggak pernah WhatsApp Pak, ya, Pak Stefanus atau Pak Rudi Ismanu atau Pak Henry atau Ibu. Saya nggak ada jadwal, Ibu ada jadwal Pak online, Pak onsite. Nggak pernah begitu, saya nggak pernah telepon orang minta jadwal pelayanan, tapi dia yang atur. Dari Kalimantan Bapak Ibu, untuk 1 bulan itu cukup. Sampai selesai COVID. Saya WhatsApp, Pak, saya sudah pelayanan, ini saya di negeri Belanda, diundang, dan besok saya ke Jenewa, saya pergi ke Bergen, di Norwegia, saya bilang gitu, di persekutuan-persekutuan. Oh, Pak, kok Bapak pergi ke sana? Nggak apa-apa, saya belum disuruh Tuhan berhenti memberkati Bapak. Coba Bapak Ibu, percaya nggak kalau Tuhanmu luar biasa? Amin kok, amin. Kayak orang amin jual
Itu aja. Amin siapa? Amin yang Anda sebut amin itu apa? Amin. Arti amin itu apa? Ayo, arti amin itu apa coba? Apa? Yes, percaya. Bukan cuma itu. Amin dalam bahasa Ibrani cuma A-M-N. A itu Alef, satu-satunya. M itu Me'eleh, artinya raja. N itu Neeman, yang setia dan bisa dipercaya. Jadi kalau Anda ngomong amin, aku percaya satu-satunya raja yang setia dan bisa dipercaya. Jangan amin, 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 amin. Amin tukang baca. Amin yang jual pulsa. Bapak Ibu harus dengan iman bicara. Dia berbuat perbuatan yang luar biasa. Bukan cuma pada Zakaria yang tidak dipermalukan. Dari mandul bisa melahirkan. Si Hana, Bapak Ibu, dimalukan Penina, Bapak Ibu. Dikira Imam Eli, ngapain lu siang-siang mabuk? Ini, karena dianggap di sana minum anggur itu biasa. Habis doa sabat, minum anggur. Sabat seder, minumnya lebih banyak. Jadi dia mabuk siang-siang. No, aku enggak mabuk, tapi aku malu. Penina bilang aku mandul, aku mandul. Tuhan jawab, lahirlah Samuel. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dikerjakan Tuhan, asal Anda percaya. Natal merupakan bukti kasih Tuhan, pengejawatan kasih Allah, dan dibuktikan selesai di atas kayu salib. Apa itu Pak? Bukan cuma menggenapi hari raya Hanukkah, pentahiran bait Allah. Anda lihat itu, Pak 25 Desember sesat, no. 25 Desember hari kelahiran Yesus, yes. Kok bisa? Saya ingin uraikan Anda sedikit ini Bapak, kita tambah sedikit ya, belum masih ada sedikit. Bapak Ibu, Yesus umur 8 hari itu disunat. Itulah awal 1 Januari. Coba Anda hitung, 1 Januari itu hari yang ke-8 Yesus disunat. Mundur ke belakang itu, lahir tanggal berapa? 25. Ya. Dalam Lukas 1 ayat 26, pada bulan yang ke-6 malaikat datang di Nazaret. Bulan ke-6 bukan bulan kita, bulan Juni bukan. Bulan ke-6 itu bulan Maret, tahun Adar saat itu Bapak Ibu. Bulan Maret. Kalau Anda bilang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Perempuan hamil 10 bulan, betul nggak? Betul ya, perempuan hamil berapa? 10 bulan. 9 bulan. Loh, bukti yang lain, penanggalan Israel itu berubah ketika dibuang di Babilonia. Banyak pendeta salah. Yesus lahir 6 Juni sebetulnya Pak. Benar, 6 Juli lahirnya Pak Karno, saya yakin Bapak Ibu. Bukan lahirnya Yesus. Kenapa? Yesus lahir itu bulan Desember. Karena apa? Penanggalan keluar dari Mesir itu dulu pertama. Ketika dibuang ke Babel, itu bulan ke-7 menjadi bulan pertama. Kenapa ngambil bulan ke-7? Seorang rabai bicara, itu tahun Av, artinya Bapak. Bapak itu penjaga, Bapak itu pelindung, Bapak itu pemelihara. Itu dijadikan tahun pertama yang disebut Rosh Hashanah. Kemarin tanggal 13-14 Oktober, itu tahun Rosh Hashanah. Rosh itu awal, Hashanah itu tahun, jadi awal tahun Bapak Ibu. Nah dikatakan tahun 5785 itu barusan terjadi. Sekarang tahun 5785 secara penanggalan Israel. Biarlah firman Tuhan memberikan Anda satu wawasan dan pengertian. Apapun yang dikerjakan Tuhan bagi Anda, pasti semuanya untuk kebaikan Anda dan saya. Tujuan untuk memuliakan Dia. Inilah yang Tuhan buat bagiku. Yang tidak dipermalukan adalah Zakaria. Anda pun tidak akan dipermalukan karena Tuhan menjadikan Anda biji mata Allah. Dan kalau Anda biji mata Allah, nggak ada mata dicolok-colok, Bapak Ibu, ya kan? Ibu-ibu mau berangkat ke sini lihat wajah nggak? Ke depan kaca nggak? Enggak Pak. Anda langsung berangkat, nggak mungkin ke kaca pakai bedak dulu, betul nggak? Terus pasang ini, ya kan? Pasang ini, walaupun ada yang ditato. Kalau enggak ini naik susah kan Bapak Ibu. Nggak ada lihat. Ya kan harus lihat, ada apa ini ada di sini, ada alis. Untuk apa alis? Pernah berpikir enggak? Anda tahu ini tuh menjaga mata Anda. Semakin tebal alis Anda semakin bagus. Walaupun ibu-ibu dicabutin sekarang enggak suka. Karena enggak kayak bulan, ya kan? Ini jenong, semakin begini semakin aman mata Anda. Kenapa kebentur? Duk, kena ini dulu. Coba mata kayak kepiting begini, kena mati dulu. Anda perhatikan, Anda pernah enggak? Saya di sekolah teologi bertanya, ngapain ya Tuhan? Kok dikasih ini, dikasih ini. Kenapa ada bulu mata yang bisa disambung sekarang kayak mata Barbie? Betul nggak? Untuk apa? Itu jaga mata. Lah biji mata Allah itu Anda dan saya. Dilindungi ini, dikasih ini. Masih ada kelopak yang bisa otomatis. Ada kotor, langsung tutup mata. Ada nggak? Nggak bisa nutup begini. Nutup sendiri. Mata saya ini rusak Bapak Ibu karena masa muda. Ini rusak dua-dua, sudah dioperasi dua-dua. Tapi nggak boleh orang colok mata saya sendiri, saya hantam Anda.
Nggak mungkin saya pendeta bisa pukul Anda, Mas. Kenapa? Nggak mungkin mata dicolok-colok diam, nggak bisa. Anda akan jaga, itulah Anda dan saya. Masih masuk kotoran Bapak, nggak bisa dilempar. Besok pagi maaf, Anda akan keluar ini kotoran. Anda dan saya dijaga Tuhan seperti itu. Kenapa Anda tidak yakin? Biarlah minggu Advent kedua, persiapkan hatimu menjumpai Dia di awan-awan permai. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami adalah umat yang sesungguhnya tidak layak Tuhan kasihi. Tapi karena Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan angkat kami yang percaya kepadamu menjadi biji mata Allah sendiri. Kami percaya perbuatan Tuhan selalu besar bagi setiap kami. Ada banyak kesulitan yang kami hadapi, tak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tuhan selalu gendong kami, berikan jalan keluar. Demikian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi setiap kami yang membutuhkan. Maka itu Bapak, dalam minggu Advent kedua ini persiapkan hati kami menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua di bumi. Supaya setiap kami layak berjumpa dengan Bapa di surga. Berkati para penatua, berkati para hamba Tuhan, berkati juga setiap kami yang melayani hari ini. Tuhan pakai kami menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saya percaya ini menolong setiap kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, saya mengundang para asyir kolektan untuk maju ke depan. Ya, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan kalau Tuhan memberikan kami juga kesempatan untuk kami memberikan, kami rindu Tuhan, kami juga memberikan yang terbaik dari hal-hal yang telah kami terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami miliki itu juga semua milik Tuhan. Dan kalau kami boleh mengembalikannya, ini merupakan ucapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya ada padamu.
Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Saya serahkan kepada Diaken Jimmy untuk menyampaikan warta jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan warta jemaat tanggal 8 Desember 2024. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada setiap jemaat yang boleh setia hadir dalam kebaktian di Gereja Islam Masih Raja Wali. Dan pagi ini saya akan menyambut satu jemaat yang pertama kali boleh hadir di kesempatan pagi hari ini, yaitu Bapak Jin Min. Untuk itu saya mohon untuk bisa bangkit berdiri supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai rasa syukur kita, saya mohon supaya kita bisa mengajak keluarga, kerabat, dan teman untuk bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jinarko Andrew atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh saudara-saudari yang telah melayani dan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan simak beberapa kegiatan gereja. Yang pertama adalah doa pagi onsite, mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa pagi onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 jam 6 dengan pembicara adalah Vikaris Ivan Christian dengan tema kabar baik bagi semua bangsa, diambil dari Lukas 2 ayat 10 dan 11. Biarlah berita keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus adalah berita yang mampu memberikan sukacita bagi kita semua. Doa pagi akan dilakukan di lantai 1. Kemudian seminar kesehatan, mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti seminar kesehatan mengenai stroke yang akan diadakan pada hari Minggu, jadi minggu depan, tanggal 15 Desember 2024 jam 9.30 dengan pembicara Dr. Ferdi Pratama Wijaya, SPN, spesialis saraf. Seminar ini akan dilakukan di lantai 3 atau di tempat ini. Kemudian berita dari PPK. Seksi PPK, seksi pria akan mengadakan retreat pria Gereja Islam Masih Raja Wali beserta dengan murid GIAR, yaitu dari GIA Jatinegara, kemudian Pasar Minggu, Cengkareng, dan Bogor, yang akan diadakan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 28 sampai 29 Maret 2025 dengan pembicara adalah Pendeta Agus Santoso, Pendeta Nehemia, kemudian Pendeta Muda Michael Yuwono dengan tema pria yang berintegritas dan berdampak. Acara retreat ini akan diadakan di Villa Bukit Pinus, Kampung Legok Nyenang, Pancawati, Kecamatan Caringin, Bogor. Adapun kontribusinya adalah sebesar 400.000 per orang, dan bagi para pria dapat mendaftar ke Bapak Yose dan juga Bapak Agus Dermawan. Untuk nomor telepon atau WA-nya dapat tertera di layar yang ada ataupun di warta jemaat yang dibagikan dalam grup jemaat. Kemudian dari Mataya Bakti, memberitahukan pada seluruh jemaat Mataya Bakti atau dancer itu membuka open recruitment. Untuk itu bagi jemaat yang rindu melayani di dalam tari-tarian dapat menghubungi Ibu Olin yang nomor teleponnya atau WA-nya terdapat di dalam warta jemaat yang ada. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan minggu Advent yang kedua, dan berikut adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, dana Natal yang dibutuhkan adalah sebesar 77 juta dan sampai hari ini terkumpul adalah 30 juta. Sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah 47 juta. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang mendukung di dalam dana Natal dapat mentransfer
persembahannya ke dalam ke nomor rekening Bendahara Natal, yaitu atas nama Ibu Mena Adiawati, dan nomor rekeningnya terdapat di layar ataupun di warta jemaat. Selanjutnya kegiatan Natal. Yang pertama adalah TRBK Christmas Charity. Hari ini pagi ini anak-anak kita dari TRBK itu mengadakan Christmas Charity yang dilakukan di Panti Asuhan Esther yang ada di Kelapa Gading, yaitu dengan tema Joy to the World. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus dukung acara ini karena mereka melakukannya pagi ini. Kemudian Natal KPK. Natal KPK dapat Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat yang telah dibagikan di grup jemaat. Tapi saya akan bacakan secara cepat, yaitu Sion Kanaan dilakukan di hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di tempat ini. Jadi hari ini mereka akan mengadakan Natal KPK Sion Kanaan, kemudian Nasbet itu di hari Senin tanggal 9 Desember, kemudian Galtip di hari Sabtu tanggal 14 Desember, KPK Yerusalem ada di hari Sabtu tanggal 14 Desember, kemudian KPK Antioquia ada di hari Jumat 20 Desember, kemudian KPK Betsilo ada di Sabtu 21 Desember, dan KPK Filipi ada di hari Rabu 25 Desember di GIA Rajawali. Selanjutnya Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, bahwa diinformasikan bahwa Natal KAA akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 jam 8 pagi bertempat di lantai 2 dengan dengan tema adalah Go Tell It on the Mountain that Jesus Christ is born, dari Yesaya 52 ayat 7-12 dengan pembicara adalah Ibu Syuli. Untuk dress code-nya adalah merah atau hijau. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak di sekolah minggu bisa memperhatikan warta ini. Nah, selanjutnya adalah Natal PWK. Natal PWK akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 jam 10 dengan pembicara Bu Syuli. Kemudian temanya adalah beritakanlah kelahirannya. Acara ini akan disertai dengan games lagu-lagu Natal dan bertempat di lantai 3. Dress code-nya adalah kotak-kotak. Dan para PWK diharapkan membawa buah, yaitu bisa pisang, salak atau jeruk sebagai persembahan, sebagai perjamuan kasih. Selanjutnya Bapak Ibu bertekanan dengan Natal juga. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung dana Natal dengan cara yaitu memasang logo di kalender, diberikan kesempatan sampai hari ini. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk pemasangan logo di kalender dengan biaya adalah sebesar 2.500.000, dan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi seksi dana, yaitu Diaken Rudi Anwar, Diaken Yume, Diaken Jimmy, dan Bapak Agus Saputra. Kemudian dari mengenai rekening gereja, diberitahukan bahwa mulai tanggal 1 Januari kita akan mengadakan penyatuan rekening gereja untuk berbagai keperluan, baik untuk persembahan, perpuluhan, diakonia, beasiswa, sarpras, misi, KPK dan sebagainya. Untuk itu, untuk memudahkan bendahara gereja mengetahui transfer uang yang ditransfer oleh Bapak Ibu sekalian, dapat mencantumkan berita di kolom tujuan dari transfer tersebut di kolom berita. Jadi ini untuk memudahkan kita semua. Kemudian Bapak Ibu, setelah kebaktian ini, semua jemaat diundang untuk dapat menikmati perjamuan kasih yang ada di lantai 1, dan pada kesempatan minggu hari ini perjamuan kasih dilayani oleh rohaniwan. Setelah ini ada nanti cuplikan video mengenai seminar kesehatan. Demikian Bapak Ibu Saudara warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Tim, look at me, Gracie. Tell them to hurry. Tim. Probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air. Dad, are you okay? Gracie, call 911. Ya Bapak Ibu, kita nih bergereja jadi tidak mungkin tidak sibuk di pada saat Natal ya. Jadi mari mempersiapkan diri dengan baik, dan pada saat mempersiapkan Natal bukan fokus kepada eventnya saja, tapi kepada setiap pribadi-pribadi yang kita layani. Ya, jadi para panitia juga jangan saling berantem gitu ya. Lalu Christmas Carol memperhatikan satu dengan yang lain. Kita akan banyak sekali kegiatan, jaga kesehatan juga, pergantian musim dari panas ke hujan. Jadi kita siapkan segala sesuatunya dengan baik ya, dan ingat bahwa apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Tahun 2025 kita akan mulai dengan tema misi. Jadi kita mulai dari sekarang, ada misi yang Tuhan berikan dalam hati kita untuk melayani keluarga, melayani jemaat, fokus kepada orangnya ya, dan betul-betul kita mempraktekkan untuk kita saling mengasihi di dalam Natal ini ya. Sebelum tutup kita akan doa bersama-sama untuk doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, hal-hal yang Tuhan taruh di hati masing-masing kita juga boleh doakan dalam doa syafaat ini. Dan setelah ini kita akan ada perjamuan kasih di bawah bersama-sama, kita juga berfellowship. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur, kami boleh mendapatkan knowledge, kami juga boleh dikuatkan iman kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa Desember ini adalah bulan Natal, dan setiap kami, setiap pribadi yang kami aktif bergereja, kami menyadari Tuhan akan begitu banyak hal-hal yang kami kerjakan dalam event Natal ini Tuhan. Sesuatu hal yang spesial dan khusus, tapi kami rindu kami boleh mengerti makna Natal, bagaimana kelahiran Kristus merupakan rencana Tuhan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan seluruh umat Tuhan, setiap kami yang percaya kepada Tuhan, dan itu pun anugerah Tuhan. Karena Tuhan, kami juga rindu kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, baik di dalam keluarga kami masing-masing, baik di kami di dalam bergereja, di dalam kepanitiaan. Tuhan tolong supaya apa yang dipersiapkan panitia buat Natal, Tuhan juga boleh berkati, Tuhan juga boleh urapi. Tuhan tolong supaya setiap panitia dan juga setiap kami boleh memperhatikan pribadi lepas pribadi, dan bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan rindukan di dalam Natal ini untuk kami dapat menjadi berkat, untuk kami juga memberkati pribadi lepas pribadi yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami masing-masing, termasuk keluarga, termasuk jemaat, termasuk tempat kami bekerja ataupun berkuliah, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Tuhan tolong supaya kami boleh menghadirkan kasih Natal, kasih Kristus dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi tersebut. Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, meneladani bagaimana Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini Tuhan. Dan Bapa yang rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kami, adanya pengorbanan kasih setia. Tuhan tolong supaya di dalam bulan Desember ini kami terus-menerus mengingat dan menghadirkan awareness akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap acara, setiap kebutuhan dana, setiap hal yang dibutuhkan. Tuhan tolong. Tuhan tolong, kami percaya bahwa segala sesuatu dapat di cover dengan baik. Kami juga berdoa supaya setiap panitia juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan daripada Tuhan, sehingga boleh mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan buat situasi di Jakarta ini, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, dengan kondusif. Kami tahu Tuhan masih banyak pribadi-pribadi yang tidak menyukai orang-orang Kristen merayakan Natal. Karena itu kami berdoa Tuhan juga berikan keamanan, Tuhan berikan sukacita supaya kami juga dapat merayakan Natal dengan baik.
Berdoa Tuhan buat kestabilitasan Jakarta dan juga negara ini dengan presiden yang baru, dengan segala macam PR yang ada. Tuhan tolong supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, dan kami rindu supaya pemimpin-pemimpin kami juga dapat memimpin dengan hati nurani yang murni yang Tuhan telah berikan kepada setiap manusia. Karena itu Tuhan, kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan juga ada hadir bagi kota kami dan negara kami. Juga setiap kami yang terlibat di dalam pemerintahan jika ada Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat marifat daripada Tuhan sehingga kami boleh menghadirkan Kristus di dalam setiap lembaga, setiap hal yang ada ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami juga kalau sebentar ini juga akan beramah-tamah berfellowship, kiranya kasih Kristus juga boleh hadir di tengah-tengah kami dan betul-betul nama Tuhan dipermuliakan melalui fellowship kami. Satukan kami di dalam tali kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.